الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهبة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله ورضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وللسلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يجعل الله نورا فلا له من نور. أشهد أن وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, perkenan khatib berwasiat pada diri pribadi dan jamaah Jumat, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaanlah kita bakal selamat menjalani kehidupan ini serta akan peroleh kebahagiaan sejati kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asalamu hayatakum. Sudah menjadi haknya dunia bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini akan berubah, tak ada yang abadi. Hal ini bisa saja kita menemui kejayaan, namun siapa tahu besok hanya kebangkrutan yang bakal kita temui. Hari ini seseorang merasa sengsara, nelaksa, namun tidak ada yang tahu esok bakal menemui kemuliaan hidup. Hari ini seorang pada kondisi kaya, tetapi tak ada yang mampu mencegah jika esok bakal hidup melarat. Intinya, tak ada yang tetap dalam pada kehidupan ini. Semuanya dapat berubah sewaktu-waktu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menyedihkan adalah jika kehancuran dan kebangkrutan itu disebabkan karena kita tidak menuruti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan wejang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzu min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa bagaimana kita tidak menemui kehancuran yang diakibatkan oleh ulah kita yang tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar kita dapat terhindar dari kehancuran. Ada 3, yang mana artinya ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Takut kepada Allah baik pada waktu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Berlaku adil pada waktu rela maupun marah, dan hidup sederhana saat susah maupun ketika kaya. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuai dengan hadis tersebut, setidaknya ada 3 perkara yang membuat kita selamat dari kehancuran. Pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah tentu berbeda dengan takut kepada manusia. Jika seorang takut pada orang lain, ia akan menjauh atau sebisa mungkin jangan sampai ketemu dengan orang yang ia takuti. Sebaliknya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mau tak mau ia akan selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala atau tiap perbuatannya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis tersebut ungkapan takut dikemukakan dengan kata khasyah. Raghib al-Asfihani dalam kitab Mujam' Fadail al-Fazil Quran menjelaskan arti kata khasyah sebagai kata takut yang didasari dengan sikap mengagungkan. Kebanyakan kata tersebut digunakan dengan pengetahuan akan sesuatu yang ditakuti. Begitu juga dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah
Wa kata khasyiyah merupakan satu perasaan yang muncul saat merasakan keagungan dan wibawa Sang Pencipta. Perasaan ini ada hanya bagi orang-orang yang mengetahui kebesaran dan merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa khasyiyah seseorang harus punya ilmu. Seorang yang takut kepada orang lain tentu ia paham dan tahu mengenai seluk-beluk orang yang ditakuti. Tanpa pengetahuan mengenai orang yang ditakuti, mustahil ia akan mempunyai rasa takut. Kita takut pencuri karena tahu konsekuensinya dari pencuri, baik secara hukum negara maupun norma agama. Orang memiliki iman akan bertindak hati-hati setiap perbuatan yang akan sedang dijalaninya, karena yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui setiap langkah dan bersihkan hatinya. Takut dan takwa merupakan satu paket. Ada yang mengibaratkan bahwa takwa itu seperti di jalan yang banyak durinya. Ia harus hati-hati dan mawas agar kakinya tak menginjak duri. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mudah menerima petunjuk kebenaran, hatinya tidak keras sehingga ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqimus salata wa matazakka fa innahu yazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Artinya, sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah kembalimu. Quran Surah Fatir ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, berlaku adil saat rela ataupun marah. Mudahnya adil itu tidak berat sebelah, memberikan hak orang lain sesuai dengan ketakarannya. Sikap adil menjadi pondasi penting dalam kehidupan sosial, baik skalanya hanya keluarga maupun pada lingkup yang lebih besar, yakni negara. Tanpa keadilan kehidupan akan timpang, akan ada jurang yang lebar antara yang miskin dan yang kaya. Dengan keadilan pula hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kita berharap semoga pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bertindak adil, tidak ketembang pilih. Yang salah harus dihukum, yang benar harus dilindungi. Jangan sampai terbalik karena punya kekuasaan atau dekat dengan penguasa, punya uang sehingga melanggeng dari jeratan hukum. Meskipun nyata-nyata salah, jangan sampai memegang kekuasaan belakang amban seladan, yaitu jika bertindak pada kaum A, golongan B begitu lunak, namun saat berhadapan dengan kaum C, golongan D malah beringas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adil harus ada pada setiap orang, karena wibawanya seseorang dipengaruhi oleh sikap adilnya terhadap orang lain maupun alam sekitar. Banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya muncul karena ada faktor dari sikap ketidakadilan kita terhadap alam. Tuhan memerintahkan kita mengelola bumi, bukan menguras isinya tanpa kendali. Bersikap adillah terhadap alam. Adil juga harus dilingkupi diri kita dalam segala keadaan, rela maupun marah. Biasanya orang bisa adil pas suasana hatinya senang, namun saat marah ia berlaku sebaliknya, tidak adil. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan, dan memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran An-Nahl ayat 90. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah hidup sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Barangkali dalam keadaan miskin orang bisa berlaku sederhana, dan itu adalah umum terjadi. Pada saat situasi kaya, orang akan berlaku boros, berpoya-poya membeli ini itu, bahkan yang tidak penting menjadi penting untuk dibeli. Padahal hidup sederhana itu atau kesederhanaan itu adalah cara hidup, cara memperlakukan harta. Sementara kaya atau miskin adalah keadaan hidup. Jadi bisa saja orang kaya yang kehidupannya sederhana dan yang miskin malah berpoya-poya, atau kaya miskin tak ada bedanya, sama-sama boros. Padahal berlaku sederhana haruslah dipunyai oleh setiap orang pada keadaan kaya ataupun miskin. Saat kaya seorang tetap bersederhana sehingga tidak menghambur-hambur hartanya, berlaku boros, bertindak seperti kere, mengunggah balai, orang yang kemaruk apa-apa ingin dimiliki karena mumpung kaya. Begitu juga pada saat miskin,
Berlaku sederhanalah, jangan menyiksa diri dengan gaya hidup boros hanya karena ingin disanjung tetangga. Karena orang miskin yang tak memiliki laku sederhana hanya akan memancing keinginan memiliki seperti si kaya, dan yang terjadi ia akan menempuh segala cara demi memenuhi ambisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya hanya dengan mentaati perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup kita bakal selamat di dunia dan di akhirat. Dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan meraih kejayaan, kemuliaan dan keagungan pribadi sebagai seorang manusia. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi usikum wa yattaqullah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatah innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أكرمك وولد أشرف سيد وبارك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي وفق للعداج والجماعات وحلل السبيل اكتساء أكمل السعادات. أشهد الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المؤيد بعبد الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقد الأوقات والساعات. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على طاعته وخذله الجمع والجماعات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أرسل النبي قديما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل كفر أعداء الدين. اللهم اصلح الرعي والرعية واجعل بلدنا هذه وسائر البلاد المسلمين راحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية، واجعلنا من السعداء دارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخوة سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا واشكروا على نعمكم واسألوا من فليؤتكم ولا ذكر أكبر والله يعلم ما تصنعون.